Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada kali ini kita akan membahas tentang penelitian eksperimental. Masih berbicara tentang epidemiologi analitik, faktor yang mempengaruhi. Dalam studi epidemiologi, analitik terdiri dari analitik observasional dan analitik eksperimental. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang penelitian analitik observasional, desain cross-sectional, case control, dan cohort study. Pada kali ini kita akan membahas tentang penelitian analitik eksperimental. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Contoh, pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa. Dalam eksperimen, di sini kita memberikan perlakuan, suatu riset yang memberikan suatu perlakuan ataupun treatment. Pada contoh ini, pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa, maka treatmentnya adalah metode belajarnya, yakni metode belajar ceramah dan diskusi. Dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Apakah ceramah itu berpengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa? Ataukah metode belajar dengan diskusi itu berpengaruh terhadap prestasi siswa? Jadi nanti di sini terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok yakni diberikan treatment ceramah. Satu kelompok diberikan treatment diskusi dalam metode pembelajarannya. Nah, nanti dilihat di akhir setelah pengamatan apakah terjadi peningkatan prestasi siswa atau tidak. Jadi di sini dalam penelitian eksperimen sengaja dimanipulasi untuk melihat bagaimana perubahan di akhir pengamatan. 8 langkah penelitian eksperimen menurut Creswell 2002. Yang pertama adalah tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta penelitian. Tentukan sebuah perlakuan eksperimen yang akan diterapkan. Pilihlah jenis desain penelitian eksperimen. Pilihlah jenis desain eksperimen. Lakukan percobaan penelitian. Atur dan analisa data. Dan kembangkan laporan penelitian. Nah, jadi 8 langkah ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Sama seperti riset-riset sebelumnya, kita harus dapat mengidentifikasi permasalahan. Jenis masalah yang diteliti oleh peneliti adalah kebutuhan untuk mengetahui apakah praktek baru itu mempengaruhi hasil. Seperti tadi, metode seperti yang sudah dilakukan ya metode ceramah, maka ada praktek baru. Apakah metode diskusi itu dapat mempengaruhi prestasi belajar? Kedua, buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Hipotesis adalah jawaban sementara. Sebuah hipotesis menunjukkan sebuah prediksi tentang hasil. Eksperimen menetapkan prediksi ini dalam bentuk hipotesis nol atau alternatif, dan kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta penelitian. Sebuah unit eksperimen analisis adalah unit terkecil yang dirawat oleh peneliti selama percobaan. Pemilihan peserta dilakukan dengan cara yang sistematis agar dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Yang keempat, tentukan sebuah perlakuan eksperimen yang akan diterapkan.
Kunci dari desain ini adalah menetapkan tingkat perlakuan dan menerapkan satu tingkat ke masing-masing kelompok, seperti satu tingkat ke kelompok eksperimen dan tingkat lain untuk kelompok kontrol. Kemudian dibandingkan hasilnya. Pilihlah jenis desain eksperimen. Peneliti harus membuat beberapa keputusan berdasarkan ketersediaan peserta dan mengendalikan pengaruh asing dalam penelitian sebelum memilih desain. Nanti kita akan bahas terkait dengan khusus jenis-jenis desain penelitian dalam eksperimen. Lakukan percobaan atau penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan langkah-langkah prosedural sesuai dengan desain yang dipilih, antara lain penyelenggaraan pretest, memperkenalkan obat yang akan diberlakukan dalam kelompok, pemantauan proses selama penelitian berlangsung, pengumpulan hasil post-test, dan penggunaan etika dalam penelitian dengan menginformasikan tentang tujuan dan alasan. Atur dan analisa data. Ada 3 kegiatan utama dalam proses penelitian, yaitu coding data, menganalisis data, dan menulis laporan penelitian. Coding data berarti bahwa peneliti mengambil informasi untuk dianalisis dalam komputer, analisis deskriptif dengan menggunakan analisis statistik dan mencatat variabel data, kemudian membandingkan hasilnya. Analisis statistik yang biasa digunakan antara lain UGT, ANOVA, dan ANCOVA. Kembangkan laporan penelitian. Dalam laporan penelitian eksperimen, membuat informasi tentang peserta dan tugasnya, desain eksperimen, intervensi dan bahannya, kontrol atas variabel asing, pengukuran, dan pengamatan. Ancaman terhadap validitas adalah adanya kemungkinan statistikal dan desain dapat mengancam eksperimen, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam membaca hasil eksperimen. Ada 4 ancaman terhadap validitas, jadi validitas internal, validitas eksternal, validitas statistik, dan validitas konstruk. Validitas internal adalah sejauh mana pengaruh treatment terhadap outcome. Ancaman terhadap validitas internal itu dapat berupa yang pertama sejarah, yakni kejadian-kejadian khusus yang bukan perlakuan eksperimen tetapi mempengaruhi model, karakter, dan penampilan variabel bebas. Yang kedua adalah kematangan, di mana terjadi perubahan fisik atau mental peneliti atau objek yang diteliti yang mungkin muncul selama suatu teori tertentu, yang mempengaruhi proses pengukuran di dalam penelitian. Kemudian adalah yang berikutnya, validitas internal, pemberian prates. Pemberian prates mungkin dapat mempengaruhi penampilan subjek pada tes kedua, apapun perlakuan eksperimen yang diterimanya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil atau validitas. Yang berikutnya adalah kemunduran statistik. Apabila kelompok itu dipilih berdasarkan skor yang ekstrim, regresi atau kemunduran statistik mungkin dapat menimbulkan efek yang dapat disalah tafsirkan sebagai efek perlakuan eksperimen. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan subjek. Pemilihan subjek yang berbeda, mungkin kelompok-kelompok itu sudah mempunyai perbedaan penting bahkan sebelum diberikannya perlakuan eksperimen. Yang berikutnya adalah hilang dalam eksperimen. Kelompok-kelompok yang diperbandingkan itu mungkin ada responden yang hilang dalam jumlah yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi penyelidikan. Yang berikutnya adalah seleksi. Jenis interaksi ini dapat terjadi dalam desain kuasi eksperimen, di mana kelompok coba dan kelompok pengendali tidak dipilih secara acak, melainkan merupakan kelompok-kelompok utuh yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini adalah ancaman terhadap validitas internal. Jadi kalau kita lihat, beberapa ancaman-ancaman ini harus kita kontrol, sehingga akan bisa meminimalisir terjadinya bias dalam riset atau studi eksperimen. Yang kedua adalah validitas eksternal, sejauh mana hasil eksperimen itu dapat digeneralisir ke situasi yang lain. Yang ketiga adalah validitas statistik, ketepatan dalam menggunakan teknik statistik dalam analisis data. Yang keempat adalah validitas konstruk, ketepatan dalam pendefinisian mengoperasionalkan variabel yang diukur. Nah, jadi keempat validitas eksperimen ini mesti kita tingkatkan dan kita optimalkan, sehingga terjadinya bias itu dapat dikurangi.
Nah, berikut ini adalah desain-desain penelitian eksperimental. Ada pre-eksperimental design, biasa digunakan untuk penelitian pendahuluan atau belum eksperimen sungguh-sungguh. Nah, desainnya ini macam-macam, ada one shot case study, di sini treatment, kemudian nanti diukur post testnya. Kemudian one group pre-post test design. Nah, di sini pre-test, kemudian dilakukan treatment, kemudian nanti di post test. Kemudian ada statistic group comparison. Nah, ini ada eksperimen sama kontrol. Di pretest pada eksperimen, kemudian dilakukan treatment, kemudian di post test. Pada kontrol itu dilakukan langsung post test. Itu desain pre-eksperimental. Kemudian quasi eksperimental design. Pada quasi eksperimental design tidak mempunyai batasan ketat terhadap randomisasi. Kontrol terhadap variabel yang berpengaruh tidak dilakukan. Jadi itu yang membedakan antara pre-eksperimental, quasi eksperimental, dan true experimental design, ya. Pada quasi eksperimental ini lebih tidak mempunyai batasan ketat ya terhadap randomisasi. Kemudian kontrol terhadap variabel yang berpengaruh itu tidak dilakukan. Nah, apa saja desain-desainnya? Yang pertama, time series design. Pretest 1, kedua, ketiga, keempat, kemudian dikasih perlakuan, kemudian di post test 5, 6, 7, 8. Control time series design. Ini ada eksperimen, ada kontrol. Pretest dilakukan sebanyak 1, 2, 3, 4, kemudian dikasih perlakuan, kemudian di post test lagi. Kontrol pretest, kemudian dilakukan post test juga, ya. Non equivalent control group eksperimen di pretest, kemudian di perlakuan, post test, kontrol di pretest, dan kemudian langsung di post test. True experimental design, pengelompokan anggota kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan secara random. Kontrol terhadap variabel dilakukan. Jadi sehingga penelitian true experimental design ini lebih sulit dibandingkan beberapa desain eksperimental yang lain, ya. Pretest, post test with control group. Eksperimen diambil secara random, di pretest dikasih perlakuan, di post test. Kontrol di pretest langsung di post test. Itu yang pretest, post test with control group. Randomized Solomon 4 group. Jadi eksperimen, kontrol, ya. Di pretest eksperimennya dikasih perlakuan, di post test kontrolnya, di pretest kemudian di post test, kontrol ada satu lagi itu dikasih perlakuan, kemudian di post test, sedangkan kontrol yang satu lagi itu langsung di post test. Kemudian yang terakhir adalah post test only control group design. Eksperimen kasih perlakuan lalu di post test, kontrol langsung di post test. Nah, itulah desain-desain penelitian dari eksperimen. Nah, ini contoh-contoh studi eksperimen. Bisa kita lihat ini berdiri beberapa jurnal, ya. Pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, di sini adalah yang jadi eksperimennya adalah metode pembelajaran dan gaya belajar, ya, terhadap hasil belajar. Nah, di sini hasilnya adalah terdapat pengaruh antara gaya belajar terhadap hasil belajar dengan metode problem based learning pada kelompok gaya belajar visual, ya. Hasil belajar dengan metode think pair share lebih tinggi dibandingkan hasil belajar dengan metode problem based learning pada kelompok gaya belajar auditorial, ya. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap belajar tentang penyakit meraswa di SMK Trinita Manado. Jadi pada eksperimen ini adalah penyuluhannya apakah memiliki pengaruh nanti, berarti dikasih penyuluhan, kemudian dilihat apakah terjadi peningkatan pengetahuan, sikap ya tentang penyakit menular seksual di SMK. Dan di sini kita lihat menggunakan quasi eksperimen, ya, quasi eksperimen atau kita lihat di sini, ya. Di sini, ya, quasi eksperimen. Nah, di sini quasi eksperimental, ya, dengan ini kan ada
time series control time series design sama non equivalent control design. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.